Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ranggal Fatih Rizky dengan NBI 14624000102 dari Teknik Informatika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada video ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah Manajemen Basis Data. Saya akan membuat database musik sesuai ketentuan NBI genap menggunakan MySQL. Nah, untuk database ini terdiri dari label artis, album, dan lagu yang saling berelasi ya, menggunakan primary key dan origin key. Oke, pertama saya membuat database dengan nama musik DB ya. Pertama create database versi musik underscore DB. Nah, ini sudah terbuat. Nah, setelah dibuat, saya akan menggunakan database tersebut dengan perintah use. Oke, sudah terbuat. Setelah itu, saya akan menggunakan use musik underscore DB. Oke, kita nah ini saya sudah menggunakan database di musik DB ini ya. Nah, setelah itu ya kita lanjut untuk membuat tabel artisnya ya. Nah, kolom ID artis digunakan sebagai primary key dan auto instrument. Nah, setelah itu kolom nama artis digunakan untuk menyimpan nama artis atau band. Nah, untuk genre digunakan untuk jenis musik. Nah, dan negara asal digunakan untuk menyimpan negara asal artis. Nah, untuk query-nya pertama ada create artis titik kurung enter. Nah, di sini kita tulis untuk ID artis dulu ya. ID artis in signet spasi auto score dari auto garis bawah instrumen auto garis bawah instrumen spasi ini primary key koma koma. Nah, setelah itu ada nama artis ini menggunakan varchar karena nama ya, varchar ini saya isi 100 sama
Jadi, setelah itu ada genre, culture, oke. Ini vouchernya saya memakai 50 ya. 50, ada tambahin lagi negara asal, voucher juga, voucher isi 50. Udah. Ini kita oke, sudah sukses ya. Ini kita lihat dulu nah ini sudah terbuat. Nah, berikutnya saya membuat tabel album. Nah, tabel ini memiliki foreign key yaitu ID artis yang terhubung ke tabel artis ya. Nah, relasi ini menunjukkan bahwa satu artis dapat memiliki banyak album. Untuk query-nya pertama ada create tabel album. Bikin ID album dulu. Album in save lagi ya. Subnet auto auto primary key. Itu ada ID export artis in segment koma lalu ada nah, setelah itu menambahkan judul album ya. Judul album pacarnya pakai 100 saja deh. Oke, sudah judul album, tanggal rilis, kita pakai date. Itu ada label pakai pacar ya. Pacarnya 100. Apa koma lalu ini dia ini oke. ID artis pakai red princess artis
ID underscore artis. Oke, untuk query-nya seperti ini. Jangan lupa di sini itu cute. Nah, sukses artinya sudah terbuat. Kita cek dulu. Oke, untuk melihat tabelnya ada di ini sudah jadi tabel. Nah, ini tabel artis dan ini ada tabel album. Oke. Oke, setelah tabel album dengan artis sudah jadi, nah kita selanjutnya saya akan membuat tabel lagu ya. Nah, tabel lagu ini memiliki foreign key ID album yang terhubung ke tabel album ya. Artinya satu album dapat memiliki banyak lagu. Nah, untuk query-nya kita akan create tabel lagu. Nah, itu ada untuk ID lagunya. Integer signet auto instrumen dan juga tadi koma setelah itu ada yang boom boom in koma judul lagu judul skor lagu menggunakan parca sorry parcanya isi 100 saja koma setelah itu durasi kita pakai time ya sama lalu type number dan frame score number tim angin signal dan terakhir ada for in key kurung tutup kurung dari di score album spasi referensinya album garis bawah salah sorry tutup kurung buka kurung di album score album. Oke, seperti ini query-nya. Oke, sudah sukses. Tes dulu, cek apa sudah jadi. Nah, ini label album, artis, dan lagu sudah jadi. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan perubahan struktur tabel ya menggunakan alter table. Nah, saya akan menambahkan kolom tahun debut pada tabel artis sebelumnya. Lalu
Oke, aktif, portable. Nah, di sebelahnya saya akan menambahkan tahun debut ya, menggunakan alter tabel. Untuk query-nya alter tabel artis alter sorry art tahun debut ya. Nah, seperti ini query-nya kita execute. Sudah sukses, refresh dulu. Lalu kita buka di Google Artis ya. Kita Google Artis, kita open. Nah, sudah bertambah ya. Jadi seperti ini. Sekarang jadi seperti ini. Oke. Record. Oke, setelah semua tabel sudah jadi dari album, artis, ada lagu. Nah, saya akan menginsert satu-satu ya datanya. Untuk yang pertama saya akan insert data artis dulu dari editor. Nah, saya akan memasukkan 4 data artis yaitu ada Sheila on 7, Noah dan Dewan 19 dan Tulus. Pertama kita insert untuk memasukkan data info artis. Ini untuk memasukkan data ke tabel artis menggunakan insert itu. Untuk data yang dimasukkan meliputi ada nama artis, genre, negara asal dan tahun debut ya. Ini nama underscore artis, koma, genre, nama negara asal, koma, tahun debut. Oke. Setelah itu finalize ini untuk mengisi semua data ya. Lagi, yang pertama ini buka kurung, setelah itu tanda petik, itu yang pertama saya mengisi Sheila on 7, Sheila on 7, oke, koma, setelah itu ada genre ya. Nah, ini genre musiknya pop. Ini pop, koma, tanda petik, isi di dalam tanda petiknya. Nah, negara asalnya Indonesia. Lalu tahun pertama debutnya ya. Tahun pertama debutnya itu di tahun 1996. Jangan lupa tanda petiknya. Oke, sudah. Hari ini nggak pakai tanda kurung ya. Nah, ini itu koma. Nah, seterusnya ada band Noah. Noah. Oke, koma, spasi, genre musiknya. Untuk band ini genre musiknya pop rock. Pop rock. Oke.
koma, lalu ada ini hasil komanya negara asal Indonesia ya. Indonesia. Dan tahun debutnya itu pada tahun 2000. Oke. Lupa di ini komanya. Untuk band yang ketiga saya pakai band Dewa 19 ya. Dewa 19. Dewa 19. Oke. Genre musiknya rock. Musik rock dan juga ada negara asalnya Indonesia. Indonesia yang tahun debutnya di tahun 1986. Sorry, kita pakai ini. Oke, yang terakhir ada nama Tulus. Tanda petiknya jangan lupa. Dari koma. Untuk popnya, untuk genrenya pop tadi, dan negara asalnya ya Indonesia gitu, dan tahun debutnya di 2011. Oke. Karena yang terakhir menggunakan titik koma. Nah, itu kita start skip. Nah, sudah sukses. Untuk memastikan data berhasil masuk, saya menggunakan perintah select ya, untuk menampilkan seluruh data pada tabel artis. Untuk query-nya seperti ini, select bintang, terus from artis, ini nama tabelnya artis. Oke, ini skill. Nah, sudah masuk. Nah, ini genre-nya, negara asalnya, tahunnya. Oke, selanjutnya saya akan mengisi tabel album. Ini tabel artis, sekarang ke tabel album. Pada tabel album ini terdapat ID artis yang digunakan sebagai foreign key untuk menghubungkan tabel album dengan tabel artis. Nah, setiap album terhubung dengan artis tertentu. Untuk query-nya menggunakan insert untuk album itu ini ada saja, ada ID artis ini score artis, oke, koma judul album, koma tanggal rilis ya, tanggal rilis, itu ada label. Oke, sebentar saya cek dulu label, ID artis, judul album, tanggal rilis, label. Oke, sudah benar.
Setelah itu ada family. Nah, setelah itu kita tambahkan ya seluruh datanya. Sama seperti tadi, ini ketik satu koma, satu tanda petik, komanya, kita kasih judul album yang pertama, bisa klasik untuk masa depan. Oke, setelah itu tanggal rilis. Tanggal rilis ini tanggal rilis 2000 bulan 1 tanggal 29. Itu ada musik. Sony musik. Oke. Ini label ya, label rilis, ini judul album dan yang di artisnya. Oke, kita tambah yang kedua. Jangan lupa ketik itu sampai diisi seperti seharusnya. Oke, untuk tanggal rilisnya di tahun 2012. Jadi 2012 tanggal 9 bulan 9 tanggal 16. Itu ada label musik. Nah, label musiknya ini Musika Studio. Musika Studio. Oke. Nah, tambah lagi yang ketiga. Oke. Ada bintang 5. Bintang 5. Rilisnya di tahun 2000 ya, 2000 bulan 11 tanggal 10. Label musik. Labelnya Aquarius Musik Kingdom. Oke, seperti ini. Jangan lupa terakhir kasih koma, di sini juga koma. Kita lagi yang terakhir ada 4 koma. Ini untuk artis monokrom, artis Tulus, yaitu judul lagunya ada monokrom. Itu tanggal rilisnya di tahun 2016 bulan 8 hari 08 tanggal 3. Oke. Untuk labelnya Tulus Company. Tulus Company. Oke, sudah semua kita skip. Nah, sudah sukses. Jangan lupa dilihat ya. Sorry.
Nah, cek hasil insertnya, kita running di sini aja ya. Terus dulu. Terus, ini kita ganti ke album. Baik, sudah ada di album, di artis, dan judul album, tanggal rilis, dan juga label. Nah, berikutnya saya akan mengisi tabel lagu ya. Nah, tabel lagu ini memiliki ranking key ID album yang menghubungkan lagu dengan album tertentu. Saya memasukkan judul lagu, durasi lagu, dan nomor tracknya. Oke, untuk itu kita insert dulu, insert itu lagu. Nah, saya dulu ada apa saja di tabel lagu. Nih, ada ID album, judul lagu, durasi, dan track number. Oke, yang pertama ID album, ID underscore album, nah, judul lagu, lagu, koma, dan juga durasi, koma, terakhir track number. Oke. So, yang pertama kita isi 1, koma, dan ini judul lagu ya di Sheila misalkan. Jangan lupa tanda petiknya, koma, durasinya, koma, durasinya ini 00.204.220. Sudah. Untuk track numbernya 1, koma. Itu judul lagu yang kedua, kita pakai lagu yang berjudul Separuh Aku, band Noah. Untuk durasi sendiri yaitu 00, ini 4 menit ya, 4 menit 35 detik. Oke, kita kasih koma, spasi, ini kata 1, spasi, kata 1, ini koma. Oke, untuk yang ketiga ada Roman Picisan, ini Dewa 19. Lagu ini sangat sedap didengar. Untuk durasinya 5 menit. Kedua 5 menit 10 detik. Oke, 4, koma, kasih track numbernya 1. Oke, terakhir band Tulus 4, koma,
Ini ada judul lagu namanya Monochrome. Durasinya 3 menit ya. 3 menit 45 detik. Oke, substratnya 1, jangan lupa di titik koma. Nah, ini sudah selesai, kita ulangi dulu, sudah sukses, dan lihat hasilnya menggunakan select from. Biasa pakai ini select from lagu, enggak lagu. Oke, ini sudah terinsert semua ya. Nah, jadi pada tahap ini seluruh tabel sudah berhasil diisi data dan data tersebut nantinya akan digunakan untuk menjalankan berbagai operasi SQL seperti select, order by, group by, having, dan inner join. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan operasi select dasar ya. Query select ini digunakan untuk menampilkan data dari tabel di dalam database. Untuk yang pertama, nah pada query pertama ini saya akan menggunakan select ya. Select bintang com. Nah, ini untuk menekan seluruh data dari tabel ya. Saya mau pilih tabel artis, yaitu ada artis, artis, tuh, yaitu ini, dan kita mau menampilkan tabel album yang ini tinggal diganti menjadi album. Nah, ini. Nah, pada yang ketiga ini menampilkan kolom judul lagu ya. Jadi di kolom ketiga ini saya akan hanya menampilkan kolom judul lagu dan durasi lagu dari tabel lagu ya. Nah, jadi select juga dapat digunakan untuk menampilkan kolom tertentu saja sesuai kebutuhan. Nah, untuk query-nya yang pertama ini memakai select judul lagu ini yang mau ditampilin lagu, nama, dan durasi. Enter dan pilih dari tabel yang mana lagu. Oke, ini. Nah, yang muncul akan judul lagu dengan durasi saja. Nah, dari ketiga contoh tersebut dapat dilihat bahwa select digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel database. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan select dengan as ya. Nah, as ini digunakan untuk memberikan alias atau nama sementara pada kolom sehingga hasil query menjadi lebih mudah dibaca. Oke. Pada ini saya akan contohkan pada query pertama saya memberikan alias artis pada kolom nama artis menggunakan as. Untuk query-nya menggunakan select nama artis dan as artis. Enter dan dari tabel artis. Nah, ini
Nah, ini sudah muncul ya hasilnya. Nah, untuk eh, pada query kedua ini saya memberikan alias album pada kolom judul album ya, dan alias rilis pada kolom tanggal rilis. Untuk query-nya seperti ini, select judul, judul underscore album as album ini lupa koma, tanggal rilis, tanggal underscore rilis as rilis. Nah, kita ambil dari com rilis, album, sorry, album. Nah, jadi yang awal di tabel bernama judul album bisa berubah menjadi album, dan tanggal rilis bisa berubah menjadi rilis ya. Execute. Nah, ini kan lebih mudah dibaca dari sebelumnya. Nah, untuk yang query ketiga ini saya memberikan alias lagu pada kolom judul lagu dan waktu putar pada kolom durasi. Nah, oke, kita query. Ini kita gunakan select judul lagu, judul underscore lagu, sama saja ya. Ini asli untuk merubah ganti ya. Misal saya ganti menjadi lagu. Oke, dan juga durasi putar ya, durasi saya ganti menjadi waktu putar, waktu underscore putar. Nah, dari tabel lagu. Oke. Nah, jadi as digunakan untuk mengganti nama tampilannya. Nah, kalau tanpa mengubah struktur asli tabel pada database. Jadi dengan menggunakan as ini kita tidak akan merubah apapun dari tabel yang pertama ini. Nah, dengan menggunakan as ini kita akan seperti halnya diberikan contoh tabel ini dengan ini ya, tapi cuma berbeda di atas ininya doang. Dan yang aslinya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Untuk yang durasi jadi awal ini berubah menjadi seperti ini. Seperti itu saja. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menggunakan select dengan operator pembanding ya. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama. Ini menggunakan operator sama dengan atau equals ya. Query ini digunakan untuk menampilkan data artis dengan genre pop doang. Jadi saya query-nya seperti ini. Select bintang pop artis. Oke, kita wheel dan genre dengan pop. Oke, nah ini tuh untuk menampilkan data artis dengan genre pop doang ya. Skip. Ini yang muncul dengan genre pop doang. Nah, oke, untuk apa? Pada query kedua ini saya menggunakan operator lebih besar dari ya. Query ini digunakan untuk menampilkan artis yang debut setelah
tahun 2000-an. Jadi, untuk menampilkan select, kita gunakan select from artist and where your debut kan tanda lebih besar 2000. Jadi yang jadi yang tampil akan setelah tahun 2000-an. Select. Ini nama-nama artis yang rilis lebih dari tahun 2000 ya. Untuk tahun ketiga ini lebih kecil perbandingannya ya. Menggunakan operator lebih kecil dari query ini digunakan untuk menampilkan lagu dengan nomor track di bawah 2. Kita copy aja ini, copy atau query baru itu kita ganti lalu, dan juga ini kita ganti track number sebenarnya lebih kecil ya, lebih kecil. Ini dia query ini untuk menampilkan lagu dengan nomor track di bawah 2. Jadi operator pembanding digunakan untuk memfilter data berdasarkan kondisi tertentu sesuai kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan operator aritmatika ya di dalam pada query SQL ya. Operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap data. Oke, untuk query pertama saya menggunakan operator penjumlahan ya. Ini select score album untuk track number score number tambah satu has nomor baru. Jadi nomor baru. Oke. Ini from lagu. Oke. Error sebentar. Select ID album, track number. Sorry ini kurang tanda koma ya. Dan oke, ini sudah. Jadi query ini untuk menambahkan angka 1 pada nilai track number dan menampilkannya sebagai nomor baru. Untuk contoh kedua, kita menggunakan perkalian. Nah, jadi untuk query-nya ada select ID export artis antar tahun debut kali 2 hasil perkalian. Ini jangan lupa dari tabel artis. Tahun debut ini dikalikan 2 dan hasilnya ditampilkan dengan alias hasil perkalian. Ini ya. Oke. Untuk query ketiga ini saya menggunakan pengurangan ya. Untuk query-nya seperti ini, select ID export
ID underscore artis, koma 2025 tahun underscore tahun underscore debut as lama berkarir, lama berkarir oke betul, info dari tabel artis. Oke, sudah titik koma. Nah ini digunakan untuk menghitung query ini digunakan untuk menghitung lama karya artis dari tahun debut sampai tahun 2025. Jadi operator aritmatika pada SQL ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan langsung terhadap data di dalam query. Oke, untuk selanjutnya, saya akan menggunakan operator logika ya pada SQL. Operator logika ini digunakan untuk memberikan beberapa kondisi pada query select. Saudara, untuk contoh query yang pertama, select from artis with genre, kemudian pop, and negara asal dengan Indonesia. Untuk yang query pertama ini saya menggunakan operator and, dan query ini akan menampilkan ini akan menampilkan data artis yang memiliki genre pop dan berasal dari Indonesia. Untuk contoh query yang kedua ini menggunakan operator SQL OR ya, seperti ini. Yang copy aja ini bisa menggunakan artis, jadi kita ganti ke rock rn, nanti n-nya kita ganti or genre pop rock query ini menampilkan artis dengan genre rock atau pop rock seperti itu. Untuk yang contoh ketiga ini menggunakan operator not ya. Jadi untuk query-nya sama seperti tadi, from artis to where. Nah, di sini kita pakai not genre sini genre sama dengan pop. Ini sini dan titik koma. Query ini digunakan untuk menampilkan data artis yang bukan bergenre pop. Untuk contoh keempat, saya menggunakan in, operator in. Kita copy aja ini. Ini kita where-nya, not-nya ganti menjadi nama artis yang
genrenya, sorry kita pakai in ya, lalu sama dengan post, hapuskan saja in, buka kurung, tutup kurung, tanda petik, misal Noah, Noah dan tulus, tulus. Nah, jadi operator in ini digunakan untuk mencari beberapa nilai sekaligus dalam satu kondisi. Nah, untuk contoh kelima ada like. Nah, pada query ini saya menggunakan operator like. Oke, seperti ini query ini like from lagu underscore where judul lagu like titik terus spasi persen a persen tutup. Nah, like ini digunakan untuk mencari data berdasarkan pola karakter tertentu. Nah, simbol persen digunakan sebagai wheel card. Nah, untuk contoh query keenam ini ada between yang menggunakan query seperti ini, select letak from artis, kita pakai where tahun debut bukan between, bisa between. Nah, 1990 and 2015. Nah, pada query terakhir ini saya menggunakan operator between ya. Nah, between ini digunakan untuk mencari data dalam rentang nilai tertentu. Query ini menampilkan artis yang debut antara tahun 1990 sampai 2015. Jadi operator logika ini sangat berguna untuk memfilter data menggunakan berbagai kondisi sesuai kebutuhan tertentu. Selanjutnya saya akan menggunakan select distinct. Nah, distinct ini digunakan untuk menampilkan data yang unik dan menghilangkan data yang duplikat. Oke. Untuk yang contoh pertama query ini seperti ini. Select distinct genre from artis. Nah, pada query pertama saya ini saya menampilkan genre musik yang unik dari tabel artis. Nah, jika ada genre yang sama, maka hanya akan ditampilkan satu kali. Nah, untuk yang query kedua ini ada select distinct Nah, kita menggunakan contoh negara asal ya. Asal tabel artis. Nah, pada query kedua ini saya menampilkan negara asal artis tanpa data yang berulang. Jadi jika tabel tadi saya kan berisi dari Indonesia semua, maka yang ditampilin hanya satu Indonesia doang. Oke, untuk yang
query ketiga ada seperti ini, select penemukan yang track number telepon lalu. Oke. Nah, untuk contoh ketiga ini saya menampilkan nomor track yang unik dari tabel lagu menggunakan listing ya. Oke, jadi listing digunakan untuk menghilangkan data duplikat dan hanya menampilkan nilai yang unik. Nah, unik ini arti unik ini walaupun ada data yang sama, SQL hanya menampilkan satu data saja. Oke, untuk selanjutnya saya akan menggunakan order by. Order by ini digunakan untuk mengurutkan data secara ascending atau descending. Saya akan kasih contoh untuk query yang pertama. Ini select from artis, lalu order by. Misal nama artis ASC. Pada query pertama ini saya menggunakan order by ASC ya untuk mengurutkan nama artis dari A sampai Z. Nah, untuk query yang kedua saya akan berikan contoh select from artis order by tahun debut. Nah, untuk query kedua ini saya menggunakan order by DEST ya untuk mengurutkan tahun debut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, untuk query selanjutnya ini saya gunakan untuk mengurut judul lagu ya dengan menggunakan query saya lagu order by judul lagu AST. Start. Pada query ketiga ini saya mengurutkan lagu secara alfabet menggunakan order by ASC. Jadi order by digunakan untuk mengurutkan data agar lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, untuk perbedaan ASC dan DSC ini untuk ASC sendiri dari kecil ke besar atau dari A ke Z. Nah, untuk DESC ini dari besar ke kecil ya, atau dari Z ke A. Nah, itu gampangnya. Nah, di selanjutnya ini saya akan menggunakan group by ya. Nah, group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Contoh yang pertama ini saya akan mengelompokkan berdasarkan genre ya. Untuk query-nya ini select genre colon tentang as jumlah artis dari tabel artis satu group by genre. Nah, pada query pertama ini saya mengelompokkan data berdasarkan genre musik. Kemudian saya menggunakan count untuk menghitung jumlah artis pada setiap genre. Selanjutnya saya akan mengasihkan contoh mengelompokkan berdasar negara asal.
itu menggunakan select negara underscore asal dari colon as jumlah artis from ini dari tabel artis dan grup by negara underscore asal. Oke. Nah, pada query ini saya mengumpulkan artis ya berdasarkan negara asal. Nah, jadi hasil query menunjukkan jumlah artis dari setiap negara. Untuk contoh ketiga ini saya akan menggunakan mengelompokkan berdasarkan track number. Ini yang pertama sama ya, seperti semua. Jadi kita copy saja, paste. Nah, ini select ganti ke track number, track score number. Column next, jadi ganti ya jumlah lagu dari tabel lagu dan ini track number, track underscore number. Nah, setelah ini ya, kemudian SQL menghitung jumlah lagu pada setiap track number. Jadi grup by ini digunakan untuk mengelompokkan data sehingga lebih mudah dianalisa dan dihitung. Seperti itu ya. Jadi, untuk selanjutnya saya akan menggunakan having ya. Having ini digunakan untuk memberikan kondisi pada hasil pengelompokan data menggunakan group by. Oke, yang pertama saya akan mencontohkan having jumlah artis ya. Jumlah artis from artis global dan having column tentang tanda lebih besar sama dengan 1,2. Oke, ada error sebentar. Ini genre. Nah, untuk mengelompokkan berdasarkan genre ya. Nah, kemudian untuk having-nya ini digunakan untuk menampilkan genre yang memiliki jumlah artis lebih dari satu sama dengan 1. Yang kedua, having negara. Select negara asal, koma, colon, tutup kurung as jumlah artis ada home artis group by negara asal having con ya, colon kita buka bintang
lalu pada query kedua saya menggunakan Kevin untuk menampilkan negara asal yang memiliki jumlah artis lebih dari 0. Oke, itu contoh selanjutnya ada sini track tahun lagu grup lain di bawah track number Nah, jadi query ketiga ini saya mengumpulkan data lagu berdasarkan track number ya. Kemudian CSV-nya ini digunakan untuk memfilter hasil pengelompokan tersebut. Jadi hacking ini digunakan memberikan kondisi pada data yang sudah dikelompokkan menggunakan group by. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi agregat ya. Di sini fungsi agregat itu ada count, APG, max, min, dan sum. Fungsi agregat ini digunakan untuk melakukan perhitungan data. Oke. Yang pertama saya akan mencontohkan dengan select count as total artis dari tabel artis. Pada query pertama saya ini saya menggunakan fungsi count ya untuk menghitung jumlah seluruh data artis pada tabel artis. Selanjutnya ada query ini select max ini kasih tahun order tahun terbaru koma enter min tahun debut as tahun terlama artis. Nah, pada query kedua ini saya menggunakan fungsi max dan min ya. Untuk max digunakan untuk mencari nilai terbesar, sedangkan min digunakan untuk mencari nilai terkecil. Dalam query ini saya mencari tahun debut, terbaru, dan terlama. Ya. Untuk selanjutnya ada query APG dan sum. Select APG number as
from lagu. Bentar, ada yang betul. Oh ini ya, lupa tanda petik di sini. Gas. Nah, untuk query yang contoh ketiga ini saya menggunakan AVG dan SUM ya. Nah, AVG ini digunakan untuk menghitung rata-rata data, sedangkan SUM digunakan untuk menjumlahkan seluruh data. Jadi fungsi agregat pada SQL digunakan untuk melakukan perhitungan seperti menghitung jumlah data, mencari nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata, dan total data. Oke, untuk selanjutnya saya akan menggunakan inner join ya. Nah, inner join ini digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berrelasi menggunakan primary key dan foreign key. Kita ke contoh pertama. Untuk query-nya, saya select artis titik nama underscore artis koma album titik judul underscore album. Oke, ya. Oke, udah benar. Terus form dari tabel artis. Sorry, ini kepencet, kepencet. Nah, ini benar. Lalu ada inner join album on artis titik id artis sama dengan album titik id underscore artis. Nah, pada query pertama ini ya, saya menggunakan tabel artis dan album menggunakan inner join. Relasi dilakukan melalui ID artis, hasil query menampilkan nama artis dan judul album. Untuk query yang kedua ini seperti ini contohnya. Album titik album sama judul lagu lagu titik from album lagu turn on album titik album album kemudian lagu titik album. Untuk query kedua ini saya menggunakan tabel album dan lagu menggunakan ID album ya. Nah, hasil query menampilkan hubungan antara album dan lagu. Selanjutnya contoh ketiga tabel, join 3 tabel. Ada select artis titik artis koma album titik judul album koma lagu titik judul album. Sorry, ini judul lagu ya. From artis inner join
album, itu on artis titik id artis sama album titik id artis. On album titik id album sama dengan lagu titik id album. Pada query ketiga ini saya menggabungkan 3 tabel sekaligus, yaitu artis, album, dan lagu ya. Nah, query ini menunjukkan relasi database secara lengkap mulai dari artis, album, hingga lagu. Oke, jadi pada video ini saya telah berhasil membuat database menggunakan MySQL ya. Database terdiri dari tabel artis, album, dan lagu yang saling berelasi menggunakan primary key dan foreign key. Saya juga telah menjalankan berbagai operasi SQL seperti select, as, operator combating, operator logika, listing, order by, group by, grouping, fungsi agregat, dan inner join. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.